Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Batch 2. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 2 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran di SMK Negeri 2 Banjarbaru pada kelas 10 Teknik Konstruksi Perumahan dengan materi Syu'abul Iman. Selamat menyaksikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, semoga hari ini menjadi hal yang menyenangkan di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, semuanya kita berdoa sebelum belajar. Silakan Bapak kalau dipimpin membaca doa. Sebelum mulai belajar hari ini, apa yang kita bahas supaya akan masuk doa mulai. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa sebelum belajar pada hari ini, apa yang Bapak sampaikan dan apa yang kalian pelajari dapat dicerna dengan mudah dan dipahami serta dapat dikerjakan atau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silahkan mejanya dibersihkan, yang di atas mejanya dirapikan dulu supaya enak belajarnya. Terus tasnya yang di atas meja ditaruh di belakang. Habis itu siapkan buku tulisnya, pulpennya, dan buku paketnya. Boleh Bapak cek kehadiran dulu pada hari ini. Tadi yang sudah ada konfirmasi sama Bapak, yaitu yang pertama si Arya. Habis itu tadi si Hamid yang hari ini tidak hadir pada hari ini. Nah, selain itu ada lagi yang hadir. Ada. Ada. Ada sama siapa? Ada sama Ramadan. Nah, ini dua tidak konfirmasi tadi sama Bapak. Apa? Kan Hamid tadi sudah Bapak bilang. Habib tadi sudah izin sama Bapak. Yang izin sama Bapak itu Habib sama Arya. Nah, tadi Madan sama Madan mau sekarang. 2M ini tadi sudah konfirmasi kalau Bapak tidak ngasih kabar. Berarti kalau dilihat yang lainnya ceweknya lengkap, yang cowoknya ya berarti pas sudah kumpul semua. Oke, kita lanjut masukin pembelajaran. Oke, nah kemarin kita sudah belajar mengenai tentang cabang-cabang iman. Nah, hari ini kita lanjut lagi tentang menganalisis ayat Al-Quran, yaitu tentang cabang-cabang iman. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini itu sudah ada Bapak set lembar kerja kalian di grup WA. Silakan kalian lihat. Nanti akan Bapak sampaikan lagi untuk kegiatan pembelajarannya lebih lanjut. Nah, mengenai tentang materi minggu kemarin. Nah, hari ini kita melanjutkan materi yaitu tentang apa tadi? Materi apa? Cabang-cabang iman ya. Materi cabang-cabang iman. Nah, cabang-cabang iman ini yaitu hari ini kalian menganalisis ayat Al-Quran. Nah, ada 3 ayat. Nah, tujuan pembelajarannya hari ini yaitu yang pertama menganalisis ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 165, yaitu cabang iman yang mengenai tentang muhabbah kepada Allah. Kedua, menganalisis ayat Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56, cabang iman berupa takut kepada Allah. Nah, selanjutnya lagi yang terakhir, tujuan pembelajaran hari ini yaitu menganalisis ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 218 dan surah Ali Imran ayat 159, yaitu tentang cabang iman yang berupa sifat roja dan tawakal kepada Allah. Jadi hari ini, kemarin kan kalian sudah memahami tentang konsep yaitu tentang cabang-cabang iman. Nah, hari ini cabang-cabang imannya mengenai tentang muhabbah, khauf kepada Allah, habis itu sifat roja dan tawakal kepada Allah. Nah, ini tujuan pembelajaran yang
harus kalian capai pada hari ini. Nah, selanjutnya lagi mengenai tentang menganalisis hal mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah, serta takut kepada Allah dan tawakal kepada Allah. Yaitu tujuannya adalah agar membantu kita, kalian, termasuk Bapak sebenarnya, yaitu mengerti bagaimana sih dan lebih mendalami lagi seperti apa sih cinta kepada Allah. Terus lagi ini tingkah lakunya seperti apa sih mengenai tentang kegunaan takut kepada Allah. Nah, itu tujuannya kita hari ini menganalisis ayat Al-Quran. Karena di dalam ayat Al-Quran itu dari arti dan kandungan itu memiliki semua hal-hal yang terdapat atau semua hal yang terdapat yang berkaitan dalam kehidupan. Dan ada yang pernah merasakan cinta yang begitu mendalam kepada Allah itu bagaimana rasanya? Cinta yang begitu mendalam kepada Allah itu bagaimana rasanya? Ada yang sudah merasakan? Bukan cinta sama pacar lah, bukan. Tapi cinta yang begitu mendalam kepada Allah. Apa? Hati jadi bersih. Oke. Hati jadi bersih. Oke ya. Nah, terus lagi, mengapa rasa takut kepada Allah itu penting? Nah, ada yang bisa menyebutkan lah, mengapa rasa takut itu penting? Apa? Agar kita takut untuk berbuat dosa, Pak. Agar Kita kita takut untuk takut untuk berbuat dosa. Oke. Nah, bagaimana kita bisa menyeimbangkan harapan kepada Allah dan rasa takut? Tapi pertanyaannya, ada yang pernah sudah merasakan bagaimana caranya menyeimbangkan cinta atau harapan dan rasa takut akan azabnya Allah dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang pernah memikirkan atau sudah mencoba memahami hal tersebut? Bagaimana cara menyeimbangkannya dalam sehari-hari? Kalian selalu mengerjakan apa contohnya? Sholat. Nah, sholat selalu tepat waktu. Itu adalah langkah atau salah satu cara praktek dalam kehidupan sehari-hari mengenai tentang harapan dan rasa takut akan azabnya Allah atau rasa takut kepada. Nah, ini silakan kalian tonton video yang ada di depan. Kalian lihat apa yang penting menurut kalian. Silakan kalian catat di buku. Yaitu mengenai tentang materi kita pada hari ini.
mencintai Allah, mahabbah kepada Allah. Yang kedua, takut kepada Allah, mau. Habis itu yang ketiga, roja. Yang keempat adalah tawakal kepada Allah. Nah selanjutnya lagi, apa yang sudah kalian pahami tentang mengenai cinta kepada Allah? Yang sudah kalian pahami tentang cinta kepada Allah. Ya, siapa yang bisa menyebutkan di sini? Satu orang sukarela yang sudah kalian pahami tentang cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah siapa? Ada? Bayu kan? Yang suka yuk. Apa yuk? Tadi kan sudah ada video. Nah, apa yuk? Cinta kepada Allah yuk. Coba. Cinta kepada Allah. Kamu mengaplikasikan atau merefleksikan cinta kepada Allah ya, yuk? Cinta lo namanya kayak apa biasanya? Kalau menentukan cinta lo nama tuh, misalkan di rumah itu kayak apa? Apa aja mama dituruti kata? Ikuti. Apa kata mama ikuti? Itu namanya cinta. Nah, berarti cara cinta kita kepada Allah seperti di dalam video tersebut tadi kan ada disebutkan, yaitu menjauhi larangan Allah. Nah, seperti itu tentang cinta kepada Allah tadi. Nah, selanjutnya lagi, bagaimana rasa takut kepada Allah dapat membentuk akhlak kita? Rasa takut kepada Allah dapat membentuk akhlak kita. Nih, juara kelas nomor 3. Menjaga lisan. Nah, jadi menjaga lisan kata Akbar kan, mengenai bagaimana rasa takut itu membentuk akhlak kita. Betul kata Akbar. Kata Akbar tadi, rasa takut menjaga akhlak kita yaitu dengan cara menjaga lisan. Kalau misalkan kita tidak takut dengan seseorang, maka kata-kata jorok, kata-kata tidak baik itu akan selalu kita lontarkan, kita ucapkan. Terserah mau itu kapanpun dan dimanapun. Apabila kita mengeluarkan kata-kata kasar, tidak baik, artinya attitude-nya kurang, berarti kita akan dianggap anak yang tidak berpendidikan dan anak yang nakal. Sedangkan kita mempunyai pendidikan. Nah, itu salah satu caranya, yaitu mengenai bagaimana ketakutan itu dapat membentuk akhlak kita. Nah, tentang video mengenai khauf, roja, tawakal, serta mahabbah. Nah, sekarang sesuai dengan pembelajaran kita hari ini itu menganalisis ayat Al-Quran. Karena ada 4 sikap yang disebutkan atau 4 cabang iman yang disebutkan di dalam video tersebut, maka ada 4 ayat Al-Quran juga yang harus kita analisis atau kalian hari ini analisis tentang, yaitu ayat-ayat Al-Quran tersebut, kandungannya. Nah, yang pertama ini adalah surah Al-Baqarah ayat 165. Nah, ayat 165 yaitu Bapak bacakan terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubballah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillahi walau yaral ladzina zalamu idz yarawnal azaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul adzab. Artinya, dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan baginya. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman lebih cinta kepada Allah. Nah, sampai sini ayat ini mengenai tentang apa? Cinta kepada Allah. Berarti ayat ini yang menjelaskan tentang mahabbah kepada Allah. Oke. Nah, ayat selanjutnya yaitu surah Al-A'raf ayat 56. Nah, surah Al-A'raf ayat 56. Siapa yang mau membacakan surah Al-A'raf ayat 56? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa ud'uhu wa tama'an. Inna rahmatu allihi qaribum minal muhsinin. Sadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut, khauf, dan penuh harap roja. Sungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Terima kasih kepada Bagas, suaranya begitu bagus dan merdu. Nah, kasih aplaus dong dulu untuk temannya. Oke, nah mengenai tentang ayat surah apa? Mengenai tentang surah Al-A'raf ayat 56 ini, apa? Berkaitan dengan sifat apa nih? Cabang iman apa nih? Khauf. Ayo, apa? Khauf atau raja? Khauf. Khauf dan raja lah, oke. Nah, ini
Nah, ini selanjutnya surah Al-Imran ayat 159 mengenai tentang tawakal kepada Allah. Habis itu lagi surah, oh ya tadi sudah surah Al-Baqarah. Nah, ini lagi. Nah, jadi yang mengenai tentang surah apa? Yang mengenai tentang sifat roja itu, yaitu ini surah Al-Baqarah ayat 218. Nah, jadi hari ini LKPD yang sudah Bapak bagikan kepada kalian, tadi sudah kalian membaca ayat Al-Quran diwakili oleh Bagas. Nah, selanjutnya lagi adalah kalian analisis. Analisis yaitu dari arti dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini setelah memperbaikinya. Nah, maksud dari artinya tersebut apa? Itu yang kalian analisis. Oke, silakan kalian gunakan handphone kalian untuk mencari referensi analisis dan buku kalian. Kalian tulis di buku kalian. Setelah selesai, bukan setelah selesai, Bapak berikan waktu sekitar 5 menit untuk kalian menganalisis. Silahkan kalian catat di buku kalian. Dan sebelum kalian analisis tersebut, karena ini ada 4 ayat. Yang pertama, silahkan kalian, ini Bapak sebutkan ayatnya dan kalian pilih salah satu ayat tersebut. Mau memakai ayat yang mana? Oke? Ayat yang pertama yaitu surah Al-Baqarah ayat 165. Surah Al-Baqarah ayat 165. Jangan sampai semua ayat ada terpilih apa? Yang kedua adalah surah Al-A'raf ayat 56. Surah Al-A'raf ayat 56 nih yang ini di depan ini. Yang ketiga adalah surah Al-Baqarah ayat 218 mengenai tentang sifat roja. Nah, ini ayatnya. Surah Al-Baqarah ayat 218 mengenai tentang sifat roja. Nah, ini ayatnya. Selanjutnya lagi yang ketiga surah Al-Imran ayat 159 mengenai tentang sifat tawakal kepada Allah. Ada 3 kayaknya satu. Surah Al-Baqarah 165, surah Al-A'raf ayat 56, surah Al-A'raf tadi Bapak sudah. Nah, total ada 4 surah. Surah Al-Baqarah, 2 surah Al-A'raf dan surah Al-Imran. Ayat sudah dijelaskan tadi. Silakan dari keempat ayat tersebut kalian pilih salah satu dan kalian analisis. Dari sekarang Bapak beri waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Yang sudah selesai, selanjutnya kalian diskusikan hasil analisis kalian tersebut dengan teman sebangku kalian. Didiskusikan. Beda ya? Beda tidak masalah. Tapi diskusikan artinya diskusi itu kita pendapat nih sama teman sebangku kalian. Bertukar pendapat. Oke? Langsung aja itu dikerjakan. Oke, yang sudah selesai tadi langsung didiskusikan dengan teman sebangkunya. Beda ayat tidak masalah, silahkan didiskusikan. Jangan lupa hasil diskusi ditulis di buku kalian. Karena kalau lupa apa hasil diskusinya. Sudah? Sudah, oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Oke, nah selanjutnya silakan kalian, bukan, ini aja. Silakan yang tadi mengambil surah Al-Imran ayat 1 berapa tadi? 159. Surah Al-Imran ayat 159. Silakan angkat tangan. Angkat tangan. Surah Al-Imran 159. Mana? Oke. Yang surah Al-Imran ayat 159 silakan duduknya pindah ke sana. Gabung. Bikin satu kelompok surah Al-Imran ayat 159. Habis itu lagi surah Al-Baqarah ayat 218. Bikin kelompok di belakangnya. Bikin kelompok di belakangnya, surah Al-Baqarah ayat 218. Selanjutnya lagi surah Al-Baqarah ayat 165, bikin kelompoknya di tengah sini. Ini bagian tengah. Ya. Al-Baqarah 165. Ya, di tengah sini. Al-Baqarah 165. Al-A'raf ayat 56, silakan sebelah sini. Al-A'raf 56 sebelah sini, silakan. Surah apa tadi? Al-Imran ayat 159. Oke. Yang belakangnya? Al-Baqarah ayat 218 di tengah. Al-Baqarah ayat 16. Nah, paling pojok. Al-A'raf ayat 56. Oke. Nah, tadi kan kalian masing-masing sudah tuh mencari sendiri, habis itu kalian diskusikan dengan teman sebangku. Habis sekarang dibikin kelompok, yaitu adalah kalian diskusikan dengan teman satu kelompok kalian. Bapak minta satu hasil kesimpulan dari tiap-tiap kelompok nanti. Satu hasil kesimpulan dari tiap-tiap kelompok. Satu aja. Hah? Kan tadi sudah mengetahui cinta nih. Yang ayat mengenai tentang cinta pada Allah tadi surah apa?
Ya, Al-Baqarah 165, oke. Nah, kan cinta kepada Allah nih. Nah, cinta definisinya atau pengertiannya adalah orang yang paling kita sayangi, paling kita cintai. Ya, Bang? Nah, semuanya nih berlaku untuk semuanya nih. Cinta adalah sesuatu yang kita tunjukkan sikap baik kepada seorang tersebut. Sikap buruknya kita jauhi, dan setiap kata-kata dan perbuatan selalu kita tunjukkan yang baik. Itu yang namanya cinta. Artinya campur, cari perhatian kan? Salah satunya juga menentukan cinta. Oke. Nah, mengenai tentang cinta tersebut, kalau cinta tersebut dijadikan sebuah dasar, kita dijadikan sebuah dasar, maka kalau di dalam ibadah tersebut, cinta dijadikan sebuah dasar sebagai amal ibadah, maka kehidupan yang terjadi di muka bumi ini seperti apa? Memotivasi utama dalam beribadah. Jadi kalau misalkan kita cinta, menunjukkan cinta tersebut tadi sebagai dasar amal, mempraktekannya cinta sebagai dasar amal di dalam beribadah. Karena kita cinta, kita rajin sembahyang. Karena kita cinta, kita menjaga kata-kata kita. Karena kita cinta, kita tidak melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Berarti menjadi dasar amal kebaikan. Apa tadi? Harusnya cinta itu memotivasi. Nah, itu. Harusnya cinta itu memotivasi. Oke, jawaban yang bagus itu. Nah, selanjutnya lagi. Tadi yang membahas mengenai tentang cinta di sini, kalau misalkan takut, Bang. Ayat takut tadi surah apa? Ayat? Mana? Surah Al-A'raf ayat 6. Oh, sini. Oke. Ini cinta dan takut nih. Di sini cinta, di sini takut. Oke. Antara cinta dan takut, nih, antara cinta dan takut. Menurut kalian nih, dari dua kelompok nih, yang mana yang harus lebih dominan? Antara cinta dan takut. Takut. Oke, di sini takut, di sini takut. Wah, sama nih takut. Kenapa jadi takut nih? Harus lebih dominan takut tuh kenapa? Ayo, kan tadi ini kalian nih di sini membahas masalah takut, di sini membahas masalah cinta. Oke, nah pertanyaannya kan, yang mana yang lebih dominan? Takutnya atau cinta? Kata kalian, takut. Nah, Bapak tanyakan nih, kenapa jadi takut tuh? Kalau kita takut berbuat. Oke. Tapi kalau kita cinta berarti berani berbuat lah. Masih bisa. Kalau misalkan kita cinta berani berbuat. Oke. Sebenarnya antara cinta dan takut mana yang harus lebih besar? Cinta. Cinta yang harus lebih besar. Jangan takut. Kenapa cinta yang harus lebih besar? Karena kita menunjukkan sesuatu yang baik itu mesti takut dulu. Kalau takut gak bakal melakukan loh. Tapi kalau misalkan cinta, oh udahlah. Robos. Nah, artinya cinta yang harus lebih besar. Kenapa? Karena cinta itu tapi cinta dalam baik. Nah, sedangkan penggunaan takut tadi adalah takut kita untuk berbuat jahat. Nah, itu cara menunjukkannya kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Silakan kalian buat mind mappingnya. Mind mapping. Silakan kalian buat mind mapping. Mind mapping masing-masing dari setiap ayat tersebut nanti akan kalian presentasikan serta kalian sebutkan kesimpulannya juga. Jadi nanti mind mappingnya kalian bacakan, terus kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kalian bacakan juga mind mappingnya. Oke. Silakan dibuat mind mappingnya. Mempresentasikannya. Apa? Awal kan? Oke, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salih Nasari, perwakilan dari kelompok Al-Fatihah di Brunei. Ingin mempresentasikan materi kami segmen kedua. Tahu orang takut pada Allah adalah sebab mana melahirkan kesadaran akan kebesaran dan agung Allah. Serta mendorongan menjauhi dosa dan mendekatkan diri kepada Nya. Surah Al-Fatihah Brunei adalah sebuah manusia kita berdoa. Oke, surah Al-A'raf ayat 56 dari Bapak tadi sedikit lagi kesimpulannya yaitu kesimpulan hikmahnya adalah kesadaran akan dosa, membantu manusia menyadari kesalahan dan menjadikan titik awal untuk bertaubat. Oke, ada pertanyaan dari kelompok lain? Nah, ini silakan. Mengapa Allah memerintahkan kita untuk berdoa dengan rasa takut dan pengharapan? Pertanyaannya, mengapa Allah memerintahkan kita untuk berdoa dengan rasa takut dan penuh harapan? Kita untuk berdoa dengan rasa takut dan penuh harapan. Oh, betul. Oke, siapa? Yang mau menjawab? Tadi kan Bapak sudah, berarti yang lain. Ya, siapa yang mau menjawab? Kenapa Allah memerintahkan kita berdoa dengan penuh rasa takut dan harapan? Ya, yang ngomong terus, harus temannya yang lain juga. Bantu. Nasrul kan? Siapa? Antara Nasrul dan siapa? Dan seorang lebih hati-hati dalam perbuatan dan lebih bersemangat dalam menjalankan ibadah. Tadi kan pertanyaannya kenapa harus takut dan penuh harapan berdoa kepada Allah? Berdoa pada Tuhan dengan rendah hati dan suara yang lembut sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Apa perbedaan antara kaum yang terpuji dan kaum yang tercela?
Ada dua nih Pak. Oke. Perbedaan kaum terpuji dan kaum tercela. Ini ada lagi yang mau bertanya. Oh, pertama. Oke, ini Pak yang terakhir berarti pertanyaannya. Perbedaan kaum terpuji dan kaum tercela. Pertanyaan yang pertama. Mengapa seorang muslim perlu memiliki rasa takut kepada Allah? Pertanyaannya, mengapa seorang muslim perlu memiliki rasa takut kepada Allah? Rasa takut kepada Allah. Oke. Tadi pertanyaan yang pertama adalah kaum terpuji dan kaum tercela. Habis itu yang kedua tadi. Kaum terpuji adalah takut yang timbul dari kesadaran akan kebesaran dan kekuasaan Allah. Sedangkan kaum tercela yaitu takut yang timbul dari kesadaran akan ketakutan dan kekuasaan selain Allah, seperti takut kepada manusia, harta dan kekuasaan. Terjawab sudah? Oke, Tobi. Lanjut tadi pertanyaan kedua, semuanya siapa yang mau menjawab? Oke, nah jadi untuk mengenai tentang surah surah Al-Mulk, nah, ya, artinya mengenai tentang masalah takut kepada Allah. Oke. Dan selanjutnya lagi surah Al-Imran ayat 159. Silakan siapa yang membacakan? Dua pertanyaan. Dua pertanyaan. Kopi sama Pak. Oke, silakan. Kopi apa pertanyaannya, Kopi? Ya, langsung aja. Bagaimana memahami tawakal yang benar dalam situasi di mana semua usaha sudah dilakukan, tetapi hasilnya tetap tidak sesuai harapan? Semuanya dilakukan tapi hasilnya tak. Tadi kan udah diperlihatkan analisisnya. Bagaimana caranya bertawakal? Sekarang banyak masalah yang Tak ada masalah. Dengan cara berikhtiar maupun dengan beribadah. Lebihnya itu dengan berserah diri. Berserah diri kan. Ketika mendapatkan cobaan yang bertubi-tubi atau masalah yang banyak, bagaimana caranya kita bertawakal kepada Allah walaupun kita sudah bertawakal kepada Allah. Jadi jawabannya itu yang tawakal. Kenapa? Ketika kita mendapat cobaan, ya kan, tawakal itu kan harus sabar dulu nih. Ya, harus sabar, setelah sabar baru berserah diri. Berserah dirinya sebelum itu sabar, berdoa. Sudah berdoa, apa hasil yang diinginkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, itulah yang namanya berserah diri. Berdoa itu bertawakal. Ketika kita mendapat musibah, bukan berarti dapat musibah diam aja sudah. Nah, ketika dapat musibah, ya kan artinya contoh misalkan putus cinta, misalkan. Kalau kita misalkan putus cinta, kita putus, oke, sudah diam, galau, sakit hati, stres, hidupnya, ya kan? Nah, itu namanya, walaupun ini perbuatannya tidak baik kan, sebenarnya putus cinta pacaran nih, tapi sebenarnya caranya apa? Putus cinta itu adalah cobaan, ya kan? Terus bagaimana? Ya udah berserah diri, pasrah di dalam hati berdoa, ya Allah kalau dia memang jodohku maka kembalikan. Kalau dia bukan jodohku, kalau dia jodoh orang lain, tolong maka aku pun juga orang. Itu doa yang aku balas. Oke, kalaupun dia bukan jodohku, tolong berikan yang lebih baik daripada dia. Nah, itu adalah doa ketika kita sedang teraniaya dan juga kabur sebenarnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya Pak dari kelompok surah Al-Baqarah ayat 165, yaitu ibadah, sholat, membaca Al-Quran, berdoa, ketaatan mematuhi perintah dan menjauhi larangan Allah, kesabaran, bersyukur, dan tabah dalam ujian, sedekah, saling membantu sesama dengan ikhlas. Intinya, mahabbah pada Allah dan tinggal perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. 3. Ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Oh, langsung. Oke, silakan. Bagaimana kita bisa menjaga hati agar tidak mencintai sesuatu secara berlebihan hingga melebihi kita pada Allah? Hati agar tidak mencintai sesuatu secara berlebihan adalah cintai dunia secukupnya, tetapi cintai Allah sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jasa Poldi. Saya di sini perwakilan dari kelompok Arroja. Saya ingin mempresentasikan iman dengan tulus, menjaga iman
menyebutkan mengharap rahmat Allah setelah menyebutkan iman, hijrah, dan jihad? Maka Allah menyebutkan mengharapkan rahmat Allah setelah menyebutkan iman, hijrah, dan jihad. Iman di dalam ibadah dan keikhlasan. Kepada Allah atas rahmat, anugerah dan pertolongannya baik dalam ibadah maupun kehidupan sehari-hari. Iman ini memberikan berbagai dampak positif dalam kehidupannya, dalam ibadah meningkatkan semangat ibadah, menjadikan ibadah lebih khusyuk, tidak mudah putus asa dan bertobat, menjauhkan dari sifat takut berlebihan atau taub yang negatif. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan optimisme dan harapan, menunjukkan kesabaran dalam ujian, menjadi pribadi yang lebih ikhlas, mendorong kebaikan dan kasih sayang kepada sesama. Tentang soal itu ayat 125 surah Al-Baqarah berapa? 218 tentang masalah sifat wajah. Oke, tentang masalah kasih sayang Allah. Apa? Kenapa kau ini? Mendekatkan diri kepada Allah. Oke, mendekatkan diri kepada Allah caranya yaitu dengan cara itu mahabbah, ya kan? Kau tawakal. Nah, jadi empat sifat tadi apa aja? Sifat yang pertama tawakal kepada Allah, yang kedua takut kepada Allah, yang ketiga mahabbah pada Allah, yang terakhir wajah kepada Allah. Kemudian tadi surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 218 itu wajah. Kalau sahabat tadi kita surah Al-Baqarah ayat 165. Sedangkan tawakal surah Al-Imran ayat 159 dan yang terakhir surah Al-A'raf ayat 56. Nah, jadi keempat ayat tersebut menjelaskan, menerangkan. Ingat, Al-Quran itu adalah dalil paling utama. Kalau misalkan dalilnya sudah Al-Quran, berarti tidak bisa dibantah dan tidak bisa dilawan. Ingat, dalil kita yang paling kuat itu adalah Al-Quran. Kalau misalkan hadis, ada Al-Quran maka hadis salah. Tapi kalau Al-Quran yang tidak ada, hadisnya ada maka hadis yang paling kuat. Dalil itu adalah pegangan, artinya dalil itu adalah pegangan. Dalil itu adalah sebuah referensi. Contohnya yang hari ini kita bahas. Contohnya hari ini yang kalian sama-sama analisis dan kalian buat mind mappingnya. Ya kan? Nah, jadi kesimpulan kita hari ini adalah yaitu mengenai tentang mahabbah, mahabbah, tawakal, wajah, dan khauf. Semua keempatnya tersebut dari hasil analisis kalian semua saling berhubungan. Kalau cinta berarti kita takut. Apabila sudah cinta kita kepada Allah berarti Allah bakal sayang kepada kita. Kalau bagaimana cara kita menunjukkan cinta kepada Allah yaitu dengan bersikap tawakal, berserah diri kepada Allah dan takut kepada Allah. Tadi sudah bersinggung. Apabila kita cinta, kita dipastikan takut berbuat yang tidak baik. Mana yang lebih dominan antara cinta dan takut? Cinta. Nah, oke, yang lebih dominan adalah cinta karena kalau takut dulu kita tidak berani berbuat. Tapi kalau kita cinta dulu kita berani berbuat dan takut menindaklanjuti hal yang tidak baik. Contoh seperti halnya kalian senang dengan bapak, artinya kalian menyukai bapak, maka bapak yang bakal sampaikan kepada kalian pasti bakal kalian ikuti dan kalian jalan. Kalian pun takut juga berbuat yang tidak menyenangkan hati bapak. Kenapa? Karena kalian menjaga perasaan bapak. Nah, seperti itulah juga kita kepada Allah. Maka harus lebih lagi sikap kita melebihi daripada kepada manusia. Nah, jadi selanjutnya lagi siapkan pakai kaca. Bapak akan membimbing ke grup kerjakan soalnya sebanyak 15. Ini langsung mainnya langsung. 1, 2, 3. Sambil kita lihat siapa yang soalnya kerjakan sendiri-sendiri, jangan diskusi. Oke, waktunya tinggal 7 menit lagi. Karena kan 50 soal, dan terlalu banyak. Oke. Bapak kiri 3. Oke. 3, 2, 1. Berarti ini nilai yang paling tinggi. Dikasih yang pertama dulu, yang kedua, juga, ya. Oke, siap dulu semuanya. Nah, kalian sudah menyerahkan soal saya 15.
bekerja sama. Nah, untuk cara menggunakan metode yang tadi kalian baru lihat kerjakan dulu sendiri, habis itu diskusikan dengan teman sebangku, habis itu baru diskusikan dengan teman satu kelompok. Nah, dari yang rangkaian itu ada kesulitan nggak? Ada kesulitan dari yang rangkaian kegiatan sampai terakhir nanti kan apa? Sampai tadi kalian membuat mind mapping dan terakhir presentasi. Nah, di bagian situ ada kesulitan? Ada kesulitan di bagian situnya? Ada Pak. Di mananya? Dari teman mungkin pertanyaannya agak lumayan, tidak berbelas hati, tapi bagus sih pertanyaannya bagus bagus dan itu sangat membantu sebenarnya di dalam belajar kita. Nah, jadi jangan pernah takut ketika ada teman bertanya. Terus lagi jangan pernah takut untuk maju ke depan mempresentasikan. Kenapa? Karena hal tersebut menguji melatih kebiasaan kalian serta mental kalian. Terus lagi jangan pernah takut juga untuk kalian menerapkan cinta kalian kepada Allah. Jangan hanya dengan sesama manusia saja, tapi dengan Allah pun harus kita balik. Jadi cinta pertama itu bukan cinta pertama adalah mantanku suatu masih SD. Enggak. Cinta pertama itu adalah kepada Allah. Cinta kedua kepada orang tua. Cinta ketiga kepada Bapak mau memberikan tugas terakhir dari pembelajaran pada hari ini, yaitu adalah tugasnya kalian kampanyekan, kalian sebarkan mainan kalian rugi loh hasil karya Anda, tapi tidak kalian sebarkan, kalian taruh di media sosial kalian, ya kan? Kalian menaruh di media sosial kalian mendapatkan pahala loh. Kalian kampanyekan menyebarkan tentang pembelajaran agama, kalian dapat pahala. Jangan cuma roasting doang, yang di roastingnya kan karuan. Nah, itu deh kampanyekan, kalian tag tuh apa? Bapak sih pengennya maunya kalian taruh di media sosial kalian, terus kalian kasih atau hashtag atau komen atau apa yang paling keren. Dan itu yang mana yang tampilan atau misalkan kata-kata dan hashtag dan lain sebagainya yang paling keren, itu Bapak kasih nilai tambahan dari. Oke, Bapak tunggu ya, screenshot kalian mengkampanyekan hasil kerja kalian pada hari ini. Oke, sebelum Bapak akhiri pembelajaran, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan semoga pembelajaran hari ini yang kita laksanakan bersama-sama bermanfaat bagi kita semua. Terus dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sampai kita tidak bernapas lagi. Serta kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak kita. Oke? Akhirul kalam, kita berdoa, doa selesai majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka